Oke, banyak yang masih penasaran dengan yang namanya time traveler. Seorang time traveler akan membutuhkan sebuah mesin yang disebut dengan mesin waktu. Banyak orang di dunia ini mencoba untuk membuat mesin waktu mereka sendiri karena rasa penasaran mereka tentang keberadaan time traveler. Atau mungkin mereka mau menjadi seorang time traveler. Rata-rata mereka ini adalah orang-orang yang penasaran dengan masa lalu dan bahkan masa depan. Atau justru orang yang mengalami penyesalan di masa saat ini dan ingin merubah masa lalunya gitu ya. Memang kalau membahas tentang time traveler, mesin waktu, cenderung banyak cerita yang fiktif. Tetapi tidak jarang juga beberapa kejadian yang sampai saat sekarang ini misterinya belum bisa terpecahkan dan tidak ada yang mampu membuktikan kalau cerita tersebut hoax atau hanya karangan belaka. Seperti yang akan kita ceritakan hari ini sebuah kisah nyata yang dimana percaya tidak percaya ini benar-benar terjadi. Cerita ini dialami oleh seseorang yang bernama Mike Markham. Dia adalah seorang pria yang sangat terobsesi geng untuk membuat mesin waktu. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 1995. Yang mana artinya di saat itu gue udah lahir ya geng ya. Dan berarti kejadian ini gak lama-lama banget lah gitu ya. Ya sekitar 20 tahunan yang lalu kurang lebih. Pria yang bernama Mike Markham ini pernah muncul di sebuah acara radio Coast to Coast dan mengatakan kalau dia memiliki sebuah konsep mesin waktu yang dapat direalisasikan atau diwujudkan. Lalu 2 tahun kemudian dia menghilang tanpa jejak. Lalu terjadilah sebuah kejadian yang cukup mencengangkan, yang dimana ini sangat relate dengan apa yang dikatakan oleh Mike Markham. Langsung aja kita bahas kisah ini di sisi lain. Sebelumnya kita bahas dulu siapakah Mike Markham ini. Mike Markham ini dijuluki sebagai madman alias pria gila. Ini biasa nih ya kalau orang-orang yang punya kecerdasan dan orangnya tuh ambisius gitu ya. Biasanya tuh akan dianggap gila terlebih dahulu oleh orang-orang. Sampai pada akhirnya orang yang mengatakan dia gila itu akan terbungkam dengan apa yang dia perbuat gitu kan. Alasan orang-orang memanggil dia madman itu bukan tanpa sebab. Ini gara-gara dia mempunyai obsesi untuk menciptakan mesin waktu geng. Mike Markham ini mulai membuat mesin waktu itu tahun 1995 tepat di teras rumahnya dia di daerah Stanberry, Missouri, Amerika Serikat. Di saat itu umurnya masih 21 tahun dan dia juga seorang mahasiswa jurusan kelistrikan. Memang sebenarnya dibandingkan teman-temannya yang lain, Mike Markham ini jauh lebih cerdas. Di saat itu Mike Markham ini merupakan anak yang ya miskin, gak punya uang, tetapi memang kecerdasan dia melebihi orang lain. Nah di saat itulah dengan keterbatasan yang ada, dia memiliki imajinasi yang cukup melejit geng. Yang dimana tiba-tiba dia berpikir untuk bisa membuat mesin waktu tersebut. Awalnya tuh iseng doang, dia pengen ke masa depan terus mengintip nomor lotre supaya dia bisa menjadi pemenang di ajang judi tersebut. Ini sebenarnya hanya sebuah keisengan, tapi ya rasa penasarannya cukup tinggi, ya mau tidak mau dia harus mewujudkan rasa penasarannya tersebut. Nah mulailah membuat eksperimennya dengan menggunakan tangga Yakub. Nah di sini gue perlu jelaskan dulu nih apa itu tangga Yakub. Tangga Yakub ini adalah semacam alat yang terdiri dari 2 batang logam yang mana bila dialirkan aliran listrik akan menciptakan percikan-percikan api atau percikan-percikan listrik di antara batang logam tersebut. Kalau di zaman dulu nih, kalau kalian pernah menonton film Frankenstein, biasanya alat ini dimunculkan ketika kemunculan dari tokoh tersebut. Akhirnya mulailah Mike ini bereksperimen membuat tangga Yakub ini. Di saat dia membuat alat tersebut, dia melihat adanya lingkaran yang muncul, yang mana lingkaran itu berkilauan aneh dan terletak di atas peralatan yang dia ciptakan ini. Di saat itu Mike Markham itu sangat penasaran dengan apa yang terjadi, walaupun dia sebenarnya nggak tahu itu sebenarnya apa gitu. Nah karena dia penasaran sekali dengan lingkaran tersebut, akhirnya dia melemparkan sebuah sekrup logam ke dalam lingkaran tersebut.
Lalu yang terjadi adalah tiba-tiba sekrup yang dia lempar ini menghilang dalam waktu hanya 1 detik. Lalu tidak lama kemudian dia menemukan benda yang dia lempar tadi itu terletak beberapa meter dari tempat dia berdiri. Yang artinya dia melempar jarak dekat tapi benda tersebut pindah ke jarak yang cukup jauh. Di saat itulah dia yakin sekali kalau apa yang dia buat ini bisa menyebabkan perpindahan sebuah benda ke masa depan atau justru ke masa lalu. Nah, di saat itu dia mulai merencanakan untuk membuat tangga Yakub yang lebih besar, yang ukurannya bisa seukuran manusia, ya setidaknya bisa seukuran tubuhnya dia, geng. Di saat itu dia rangkai tangga Yakub tersebut dengan 168 elektromagnetik. Di saat itu dia selesai membuat tangga Yakub tersebut. Nah, namun karena background dia itu orang miskin, dia tidak mempunyai aliran listrik yang besar. Karena untuk mengaliri listrik ke tangga Yakub seukuran manusia itu membutuhkan listrik yang sangat besar. Pada awalnya Mike Markham ini berpikir kalau dia ingin memiliki sebuah trafo, tapi sayangnya karena dia tidak memiliki uang, jadi dia tidak bisa membeli, yang akhirnya terfikir untuk mencuri. Dia akan mencuri sebuah trafo di area pembangkit listrik. Lalu Mike Markham akhirnya pergi ke sebuah pembangkit listrik yang ada di Saint Joseph Light and Power di daerah Missouri tempat dia tinggal. Di sana dia awalnya itu ingin mencuri 3 trafo tua yang ada di tempat tersebut. Nah, tapi entah kenapa tiba-tiba niat dia berubah. Dia melihat ada 6 buah trafo di sana dan langsung mengambil ke-6 trafo tersebut. Dari saat itu, dia mulai melakukan eksperimennya. Untuk menghindari ketahuan oleh warga, di saat itu dia memilih untuk melakukan eksperimen pada malam hari. Dan juga setiap kali bereksperimen, dia ini sering sekali menghancurkan benda-benda yang ada di rumahnya, geng. Pada percobaan pertama, di tanggal 29 Januari tahun 1995. Di saat itu, Mike Markham melakukan eksperimennya yang menyebabkan padamnya listrik di beberapa blok di daerah rumahnya dia. Di saat itu, eksperimen gagalnya benar-benar membuat orang-orang bertanya-tanya, ini ada apa? Apakah ada musibah atau ada sesuatu yang terbakar gitu? Namun orang-orang tidak mengetahui kalau ini adalah ulah dari Mike Markham. Lalu akhirnya pihak kepolisian di lingkungan tersebut merasa curiga gitu ya dengan padamnya listrik di hari itu. Karena tidak ada kebakaran, tidak ada angin kencang, tiba-tiba kok listrik padam seolah-olah ada korslet gitu kan. Akhirnya seorang sheriff Gentry County yang bernama Eugene Lupfer mendapat laporan dari salah satu tetangga dari Mike Markham. Yang dimana di saat itu tetangga ini mengatakan kalau ada aktivitas yang aneh di dalam rumah Mike Markham, tepatnya di terasnya dia. Dan di saat itu juga Eugene Lupfer ini mendapatkan laporan dari pihak PLN di daerah itu atau badan yang mengurusi listrik di daerah itu tentang pencurian trafo. Nah, di saat itulah Sheriff Eugene ini langsung mendatangi rumah Mike Markham. Di saat itu dia memegang sebuah surat perintah penggeledahan dan dia langsung menggeledah rumah Mike Markham. Sesampai di rumah Mike Markham di saat itu dia melihat rumah ini tidak terkunci. Pintunya bisa dibuka dan ketika dipanggil tidak ada orang yang menyaut gitu ya. Nah, ketika dia masuk ternyata Mike Markham sedang tertidur. Pihak polisi ini cukup kaget ketika masuk ke dalam rumah Mike ini karena pemandangan yang mereka lihat tuh nggak biasa. Pihak polisi ini menemukan barang-barang dari Mike yaitu sebuah pemantik rokok elektrik yang terbuat dari oven microwave. Lalu ada alat-alat listrik dan juga 6 trafo curian yang dilaporkan hilang. Yang mana trafo ini kalau dijumlahkan itu sekitar 13.000 USD. Atau kalau misalkan kita convert ke rupiah itu hampir 200 juta rupiah geng jumlahnya. Akhirnya Mike pun ditangkap dengan tuduhan pencurian. Dan dia di saat itu dipenjara selama 60 hari. Lalu singkat cerita, kisah dari Mike Markham ini itu tersebar lah di daerah tersebut atau di kota tempat dia tinggal. Banyak orang yang penasaran tentang eksperimennya dia, tentang apa yang dia buat gitu. Nah, sampai pada akhirnya ketika dia keluar dari penjara, dia diundang ke sebuah stasiun radio yang memiliki program yang bernama Art Bell. Dan radio ini bernama Radio Coast to Coast. Dan di saat itu, Mike pun bercerita tentang eksperimen yang dia lakukan dan keberhasilan dia ketika pertama kali melemparkan sekrup ke dalam lingkaran listrik yang dia ciptakan. Di saat itu, orang-orang juga kaget gitu dan penasaran dengan cerita dari Mike ini. Namun di saat itu, Mike mengatakan kalau dia berjanji akan meneruskan eksperimen ini tetapi melakukannya secara legal katanya. Dan di saat itu, Mike Markham mengatakan di wawancara radio tersebut kalau dia masih ingin membuat eksperimen ini namun sayangnya terkendala dana. Dan akhirnya dia menyebut
menyebarkan nomor handphonenya dia di acara tersebut, yang membuat banyak sekali orang yang menelpon dia selama 3 hari berturut-turut tanpa jeda. Wawancara di radio tersebut benar-benar membantu Mike Markham, yang mana dia akhirnya mendapatkan banyak masukan dan ide dari orang-orang, terus juga mendapatkan sumbangan dana, lalu juga diberikan suku cadang yang berguna untuk menunjang eksperimen dia, geng. Lalu Mike Markham mulai meninggalkan rumah lamanya tersebut karena dia merasa kayak mungkin tetangga dia di situ sudah tidak bisa menerima dia. Akhirnya dia pindah ke sebuah apartemen di wilayah Saint Joseph dan langsung mulai mengerjakan eksperimennya lagi dengan dana dari sumbangan orang-orang. Tetapi tanpa pertimbangan, dia ini lupa kalau apartemen itu jauh lebih dempet ketimbang perumahan gitu ya, geng. Yang dimana kalau kita berisik aja tuh tetangga udah pasti terganggu dan kita ya bisa-bisa berantem. Dan benar aja ketika Mike Markham ini melakukan eksperimennya, ternyata banyak dari pemilik apartemen atau tetangganya dia yang merasa terganggu sampai-sampai Mike Markham ini diusir dari apartemen tersebut. Lalu ternyata Mike semakin melejit nih, geng. Dikarenakan dia diwawancara di radio Coast to Coast, ternyata dana yang dia terima semakin besar dan proyek yang dia kerjakan juga semakin besar. Yang dimana proyek ini mesinnya itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, yang mana sebelumnya itu bekerja pada level kilowatt, sementara mesin yang baru dia rancang ini bekerja pada level 3 megawatt. Jadi dari bantuan donasi tersebut, Mike Markham ini benar-benar terbantu dan dia melakukan eksperimennya jauh lebih gila lagi. Nah, namun untuk saat ini dia justru menjadi pusat perhatian karena banyaknya donasi yang datang ke dia, otomatis banyak orang yang menunggu hasil dari eksperimennya ya. Lalu di saat Mike memulai eksperimennya, di saat itu dia terpikir untuk menggunakan medan magnet berputar seperti yang digunakan oleh militer Amerika Serikat dalam eksperimen Philadelphia. Nah, eksperimen Philadelphia ini adalah sebuah misteri percobaan kapal perang yang tidak terlihat pada tahun 1943. Yang mana di saat itu ya Amerika pengen menciptakan sebuah ilusi mata gitu ya, tapi dari teknologi. Jadi mereka mencari cara gimana membuat sebuah kapal yang tembus pandang atau tidak terlihat oleh musuh. Nah, dari eksperimen itulah akhirnya Mike ini terinspirasi untuk membuat mesin waktunya sendiri. Alasan Mike meniru eksperimen tersebut adalah bahwa medan magnet yang berputar lebih efektif dan efisien. Lalu kemudian di tahun 1996 akhirnya Art Bell atau sebuah program di stasiun radio Coast to Coast kembali mengundang Mike Markham. Di saat itu Mike tidak menolak, dia langsung menghadiri wawancara di Art Bell tersebut dan dengan bersemangat dia mengatakan kalau dia sedang bereksperimen dengan alat yang jauh lebih canggih katanya. Dia mengatakan putaran elektromagnetik yang baru dia buat itu jauh lebih besar dan bisa dimasuki oleh seorang manusia. Dan di saat itu dia memperkirakan 30 hari lagi atau tepat 1 bulan lagi mesin waktu yang dia buat secara legal ini akan selesai. Di dalam sesi wawancara bersama Art Bell di radio Coast to Coast tersebut, tiba-tiba penyiarnya itu memberikan kesempatan kepada para pendengar untuk memberikan pertanyaan kepada Mike Markham dengan cara menelpon di saat itu. Lalu tiba-tiba masuklah sebuah telepon dari salah satu pendengar yang mana dia menanyakan sebuah kejadian kepada Mike. Kejadian ini dia sebut dengan insiden sofa katanya. Di saat itu penyiar radionya itu merasa bingung, insiden sofa ini maksudnya apa? Terus juga Mike Markham juga merasa ragu gitu untuk menceritakan insiden sofa ini. Akhirnya dia mempertimbangkan hal itu dan mau tidak mau dia akhirnya bercerita tentang insiden sofa yang dimaksud. Jadi di saat itu Mike Markham mengalami sebuah insiden bersama teman-teman yang dimana mereka sedang berpesta pada malam hari dan salah satu dari temannya yang sedang duduk di sofa kemudian berdiri lalu menghampiri Mike. Dia bilang, "Mike, aku mau bir," katanya. Jadi dia minta bir di saat itu. Lalu Mike Markham pun mengambil bir dengan memutarkan badannya atau berpaling dari temannya. Seketika dia ngambil bir, terus dia kasih ke temannya, tiba-tiba sofa di rumahnya dia yang tadinya diduduki oleh temannya, tiba-tiba lenyap hilang dengan begitu cepat. Dia langsung berkata, "Guys, sofa saya di mana?" katanya. "Tadi bukannya kamu baru duduk di sini?" Dia tanya ke temannya gitu kan. Terus teman-temannya bilang, "Loh iya, hilang. Kita nggak tahu." Ya kamu lihat sendiri kan, kamu baru aja balik badan, terus tiba-tiba kamu ngasih bir ke saya dan sofanya udah nggak ada. Di saat itu, Mike ini berpikir kalau teman-temannya ini sedang ngeprank dia atau ngerjain dia. Yang akhirnya dia bilang, "Udah jangan bercanda," katanya. Dan dia langsung mengelilingi seisi rumah, ke sudut-sudut ruangan, bahkan sampai keluar rumah. Dia tidak bisa menemukan sofanya, yang mana tadi itu masih terletak di ruang tamu.
Nah logikanya nih geng ya, kalau memang sofa itu disembunyikan oleh teman-temannya, udah pasti jaraknya nggak jauh lah, masih di dalam rumah. Udah gitu, untuk mengangkat sebuah sofa dibutuhkan effort dan juga waktu yang nggak sebentar. Ini hanya dalam sekejap, dia berpaling badan, terus balik lagi, tiba-tiba sofanya sudah hilang. Mike Markham berkata kayak gini, sofa sebesar itu sangat sulit disembunyikan. Satu-satunya jalan keluar rumah adalah pintu belakang yang saat itu yang dihalangi oleh trafo yang sangat besar katanya. Jadi trafo listrik tempat dia bereksperimen. Akhirnya, semua orang di saat itu berspekulasi kalau sofa ini tertelan oleh mesin waktu yang sedang diciptakan oleh Mike Markham. Dan di saat itu kondisinya hening banget sampai pada akhirnya si penyiar radio dari Art Bell ini mengalihkan pembicaraan. Tiba-tiba si penyiarnya bilang kayak gini, nanti kalau misalkan mesin waktunya sudah selesai, tolong kabari kami ya katanya. Jadi mereka diminta untuk dikabari kalau mesin waktu itu sudah bisa digunakan. Dan di saat itu pihak dari Art Bell atau radio Coast to Coast ini sangat menginginkan kesempatan untuk bisa mendokumentasikan sebuah proses perjalanan waktu. Dan ini merupakan sejarah yang akan sangat berharga bagi mereka. Nah di saat itu ternyata Mike Markham dengan sangat senang hati kemudian dia memutuskan untuk memberikan alamatnya langsung disiarkan di radio tersebut. Dan di saat itu dia mengatakan siapapun yang tertarik untuk melihat eksperimenku bisa datang ke rumahku katanya. Lalu Mike Markham juga memastikan kalau mesinnya ini sudah 98% rampung, hanya saja membutuhkan sedikit perbaikan kecil. Dan si penyiar radio lalu bertanya, nanti kalau ini udah selesai, maka apa yang akan kamu bawa ketika melakukan perjalanan waktu dengan mesin waktu yang baru dia ciptakan ini? Di saat itu, Mike Markham dengan sangat jelas mengatakan, yang akan dia bawa hanya sebuah ponsel atau telepon. Lalu singkat cerita, Mike Markham pun pulang dan dia kembali melanjutkan eksperimennya dengan menciptakan mesin waktu tersebut. Tapi geng, pertemuan Mike Markham di radio Coast to Coast tersebut adalah sebuah momen yang dimana ini merupakan momen terakhir dari Mike Markham terlihat di publik. Alias setelah itu Mike Markham tiba-tiba menghilang, lenyap, tidak bisa ditemukan. Kemana dia pergi? Tidak ada yang tahu. Bahkan orang-orang yang mendatangi rumahnya itu tidak bisa menemukan Mike Markham di sana. Mereka hanya bisa menemukan beberapa sisa onderdil yang dipergunakan oleh Mike Markham untuk membangun mesin waktunya. Dan akhirnya pada bulan Januari tahun 1997 Mike Markham benar-benar tidak bisa ditemukan lagi dan dia dinyatakan menghilang. Di saat itu semua orang bertanya-tanya, menjadi pro dan kontra atas hilangnya Mike Markham ini. Ada yang mengatakan kalau dia memang berhasil menciptakan mesin waktu. Ada juga yang mengatakan kalau dia ini menghilang karena sengaja disebabkan oleh rasa malu karena gagal dalam membuat mesin waktunya. Jadi sengaja menghilangkan diri agar tidak menjadi olokan publik. Namun di dalam hal ini kita tidak bisa mengambil kesimpulan terlebih dahulu nih geng. Karena kenapa? Dalam upaya pembuatan mesin waktu ini, Mike Markham mengalami beberapa kejadian yang cukup nyata yang berhubungan dengan mesin waktu atau time traveler. Di sini keluarlah asumsi bahwasanya dia menghilang benar-benar tertelan oleh mesin waktu dan tidak bisa kembali ke dunia pada waktu dia dinyatakan hilang. Namun ada juga yang memperkirakan kalau kemungkinan dia ini terbunuh karena eksperimen yang dia bangun itu menggunakan daya listrik yang sangat besar dan berbahaya bagi manusia. Namun tidak ada bukti apapun dari asumsi-asumsi tersebut, tidak ada yang mampu memberikan bukti yang nyata. Hilangnya Mike Markham itu menjadi sebuah topik yang sangat hangat dan dibicarakan di seluruh penjuru kota, bahkan negeri di saat itu. Ditambah lagi radio Coast to Coast yang sudah 2 kali mengundang Mike Markham itu secara berkali-kali membicarakan tentang hilangnya Mike Markham. Mereka masih penasaran dengan sosok yang mengaku telah membuat mesin waktu ini. Kemana hilangnya? Di saat mereka sedang membahas tentang topik hilangnya Mike Markham, tiba-tiba salah satu pendengar radio itu menelpon kepada Coast to Coast. Mereka menelpon tepat pada acara Art Bell untuk membicarakan sebuah cerita yang aneh yang sempat dia temukan di surat kabar. Dia mengatakan dia sempat menemukan sebuah surat kabar edisi beberapa tahun lalu yang mana di dalam surat kabar tersebut terdapat sebuah foto dari sebuah peristiwa misterius yang terjadi pada tahun 1920-an. Yang artinya itu sebuah kejadian di masa lalu yang udah cukup lama. Si penelpon ini bercerita dari surat kabar yang dia baca, dia mengatakan kalau pihak kepolisian menemukan seorang pria yang sudah mati di tepi pantai di daerah California. Pria ini ditemukan di dalam sebuah tabung logam besar yang cukup aneh bentuknya dan tubuh pria tersebut terlihat hancur di dalam tabung logam tersebut. Namun sayangnya pria tersebut tidak dapat dikenali pada saat ditemukan karena tubuhnya yang hancur dan di saat ditemukan di dekat mayat pria tersebut terdapat
terdapat sebuah perangkat misterius tepat di sebelah tubuhnya dia. Para polisi mengaku tidak bisa mengidentifikasi peralatan itu dan juga tidak dapat mengidentifikasi identitas si mayat tersebut. Dan juga penyebab kematiannya tidak dapat dipecahkan karena dugaan di saat itu ya mungkin dia menjadi korban pembunuhan. Namun ini cukup aneh gitu ya. Dia berada di dalam sebuah tabung logam yang mana terlihat seperti tempat dia berlindung, atau itu seperti kapsul yang digunakan saat seseorang ingin ke ruang angkasa gitu. Jadi kayak kapsul berlindung gitu, geng. Nah, disinilah semua pendengar radio coast to coast di acara Art Bell tersebut merasa kaget dan tercengang. Mereka berasumsi kalau Mike Markham benar-benar berhasil membuat sebuah mesin waktu, yang mana mesin waktu itu telah menghantarkan dia ke masa lalu, yaitu ke tahun 1920. Namun sayangnya alat tersebut tidak sempurna dan Mike Markham pun tewas di dalam perjalanan waktunya tersebut. Jadi kesimpulannya dia berhasil ke masa lalu namun nyawanya tidak tertolong. Akhirnya, mulai di saat itu, banyak sekali orang-orang yang percaya dengan adanya time traveler atau perjalanan waktu. Berdasarkan cerita dari Mike Markham ini, dan juga relate dengan kejadian tahun 1920, maka dapat dipastikan manusia bisa melakukan perjalanan waktu, geng. Namun, dalam cerita ini kembali lagi kepada kalian yang mendengarkan. Mungkin kalian, para manusia-manusia modern nih untuk saat ini, hal-hal kayak gini kan menjadi sebuah, kayak perdebatan tersendiri ya di antara kita ya. Pasti kalian merasa kayak nggak mungkin lah ada sebuah alat yang bisa melakukan perjalanan waktu. Karena ya logikanya mana ada orang yang bisa melakukan hal tersebut. Statement kayak gini itu sama halnya seperti statement nenek moyang kita dulu, geng. Pasti nenek moyang kita zaman dulu pernah berkata, mana mungkin lah sebuah alat kayak gini bisa menyambungkan suara seseorang dengan suara orang lain yang ada di belahan dunia lain. Pernahkah terfikir oleh mereka dulu? Enggak. Tapi sekarang hal kayak gitu, walaupun kita tidak tahu menahu sistemnya kayak gimana nih suara kita bisa nyampe ke luar negeri, bahkan bisa keluar angkasa gitu ya. Tapi sampai hari ini kita telah mempergunakan teknologi tersebut. Jadi intinya ketidakpercayaan kita saat ini terhadap mesin waktu itu sama halnya seperti orang zaman dahulu yang tidak percaya kalau suara manusia dapat dikirimkan tanpa harus menggunakan kabel sehelai pun. Apakah ini sebuah keajaiban? Ya bukan, itu adalah sebuah teknologi gitu. Ya mungkin untuk saat ini kita memang tidak percaya mungkin ya, karena ya itu tadi, kita tuh manusia modern yang punya idealisme sendiri. Tapi hal kayak gini sudah pernah terjadi kepada nenek moyang kita. Banyak hal bahkan, tidak hanya soal suara kita yang bisa dikirimkan ke orang lain yang ada di belahan dunia lain, tetapi juga nenek moyang kita dulu tidak mempercayai kalau sebongkah besi atau sebongkah logam itu dapat melayang terbang. Tapi hari ini semua itu bisa dibuktikan dengan banyaknya pesawat terbang atau transportasi udara yang terbuat dari plastik dan logam besi, dan itu membuktikan logam bisa terbang, bisa melayang, walaupun nenek moyang kita zaman dulu tidak percaya. Nah makanya nih, geng, hal semacam ini yang kita bahas yaitu mesin waktu, mungkin kita boleh tidak percaya, tetapi ingat, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak tertutup kemungkinan suatu hari mesin seperti ini akan tercipta, atau justru bahkan sudah tercipta, namun hanya saja tidak dipublish, kita orang-orang awam tidak tahu karena terlalu banyak cerita tentang time traveler dengan berbagai buktinya. Ya kalau kalian semua cek di channel Kamar Jerry itu banyak banget pembahasan tentang time traveler. Salah satunya adalah tentang tragedi hilangnya kereta api. Oke geng, semua yang kita ceritakan tentang Mike Markham ini itu kembali kepada kalian lagi. Kalian sendiri bisa mempertimbangkan keabsahan cerita ini. Tapi kalau kalian bertanya apakah Mike Markham ini benar-benar ada, jelas ada. Karena bukti fotonya dia ada, dokumentasi ketika dia wawancara di Coast to Coast juga masih ada, dan semua saksi, bahkan bisa dikatakan di satu kota tempat dia tinggal itu jelas sekali ada. Jadi cerita tentang Mike Markham ini bukan hoax, ini adalah sebuah kisah nyata. Ya namun mungkin yang belum bisa kita buktikan adalah keberhasilan dia dalam menciptakan mesin waktu.